Pertanyaan semua investor retail di Indonesia, sebenarnya bandar saham itu ada nggak sih? Dan kalau ada pun, siapa sih sebenarnya bandar-bandar saham ini? Di sini gue akan bahas tentang sisi gelap dari dunia saham yang kalian nggak akan ketemu di tempat lain. Karena ini semua yang gue akan ceritakan di video kali ini itu based on experience gue sendiri. Sebenarnya ini gue jujur, gue lumayan bertanya-tanya sama diri gue kenapa gue bikin video ini, dan akhirnya gue sampai ke konklusi bahwa retail di Indonesia harus tahu tentang kebenaran yang ada di pasar modal Indonesia. Jadi gue sebenarnya sedikit lumayan takut ya dalam bikin video ini. Jadi mungkin sebelum kita bahas sisi gelap dunia saham, kita bahas dulu kenapa gue pribadi itu masuk ke dunia saham. Jadi kalian banyak yang udah tahu, gue mulai di saham itu di umur yang relatif muda ya, mungkin lebih muda dari sebagian besar orang. Gue sekarang umur 22 tahun dan gue udah sekitar 7 tahun di pasar modal. Jadi gue mulai itu tahun 2015, waktu gue masih di SMP, usia 15 tahun. Memang gue tahu gue sedikit sengklek ya di kepala, jadi gue memang mulai saham tuh awal. Kenapa? Karena ada yang tanya, oh ini dari orang tua lu ya bang, orang tua lu punya sekuritas ya? Enggak gitu ya, jadi orang tua gue nggak ada hubungannya. Bahkan gue waktu itu sempat dimarahin karena waktu itu gue sempat bolos sekolah untuk trading. Jadi orang tua gue bilang, ini lu ngapain sih di depan layar? Ini kan cuma angka-angka judi, buat apa sih sebenarnya lu ngelakuin hal-hal ini? Gue waktu itu awalnya baca buku, jadi gue baca buku tentang orang-orang sukses. Di situ ada Bill Gates ya kan, ada Enzo Ferrari, ada juga Warren Buffett. Dan Warren Buffett ini yang paling mengambil ibaratnya attention gue atau perhatian gue. Kenapa? Karena dia bisa dengan investasi di saham jadi super kaya. Jadi gue coba dong, oke, gue cari-cari tuh dari Google, gue cari apa sih itu saham. Jadi oh saham tuh kepemilikan perusahaan. Gue belajarin semuanya, semua hal tuh gue pelajarin dari technical analysis ya, fundamental analysis, apapun tentang saham gue kulik. Kalau kalian tanya mungkin buku tentang saham yang gue udah baca, lu mau sebut misalnya Peter Lynch, Warren Buffett, buku tentang Warren Buffett sendiri aja ada 50 biji kali gue baca. Dari The Warren Buffett Way, Snowball, semua itu gue udah pernah baca. Sampai akhirnya gue ketemu salah satu buku yang waktu itu orang bilang agak sulit dibaca, yaitu The Intelligent Investor. Nah di situ gue belajar tuh, oh ternyata Mr. Market tuh gue kerjanya seperti ini. Oh ternyata saham itu bisa dievaluasi ya, ternyata ada harga intrinsiknya. Jadi selama gue dari 2015, dari gue usia 15 tahun sampai gue 2020 ya, waktu sebelum COVID, gue tuh adalah investor fundamental garis keras. Bukannya gue nggak coba analisa secara teknikal dan lain-lain, gue coba ya analisa teknikal. Tapi yang paling stuck di gue adalah gue ngeliat saham itu adalah sebuah bisnis. Jadi itu kepercayaan yang gue punya sampai tahun 2020. Waktu itu gue awal mulai bikin konten di YouTube, gue mulai bikin konten juga di TikTok mengenai saham. Kalau kalian tahu, gue waktu itu masih pakai baju kutang ya, ngajarin tentang price to earning ratio ya, price to book ratio. Seiring portfolio gue mulai besar dan gue mulai punya ibaratnya followers, di situ gue banyak mulai ketemu beberapa orang yang di dalam pasar modal. Karena waktu itu gue ngelihat pasar modal tuh dari luar, mungkin kayak kalian. Jadi gue nggak pernah berinteraksi langsung dengan analis dari sekuritas, gue nggak pernah berinteraksi langsung sama bos-bosnya bahkan yang punya sekuritas, sama direktur-direktur aset management. Gue waktu itu nggak pernah ketemu. Tapi begitu gue ketemu ibaratnya naga-naga di pasar modal ini, jadi banyak persepsi gue justru yang berubah tentang pasar modal Indonesia. Contohnya sederhana, misalnya tentang analisa teknikal yang dulu gue percaya banget, kayak misalnya, oh gue akan selalu cari tuh kira-kira support resistance di mana, gue bisa buy on breakout di mana. Tapi gue lihatnya sekarang, technical tuh malah digunakan oleh yang disebut bandar ini untuk mengelabui retail. Maksudnya apa? Mereka jadi tahu retail tuh gambar garis di mana dan mereka kerjanya di mana. Justru mereka pakai tapi untuk ngelihat retail tuh pasangnya di mana dan cara mikir retail tuh seperti apa. Itu contoh hal-hal yang gue pelajarin. Nah, gue percaya waktu itu bahwa on a long period of time ya, saham itu akan selalu balik ke intrinsic value-nya. Sebenarnya gue masih percaya sampai sekarang. Tapi di beberapa saham doang dan di market yang efficient. Maksudnya apa? Jadi kita tahu teori Eugene Fama, yaitu efficient market hypothesis. Bahwa di hipotesa ini disebutkan ya, bahwa pelaku pasar itu adalah orang-orang yang rasional dan harga pasar itu merefleksikan dengan semua berita yang ada di saat ini. Jadi ibaratnya nggak mungkin untuk kita bisa ketemu saham yang diskon. Tapi kita tahu di prakteknya, hipotesa ini apalagi di Indonesia, mungkin kalau kalian tanya sama semua fund manager di Indonesia dan semua orang yang main saham cukup lama di Indonesia, saham di Indonesia itu sangat tidak efisien. Jauh lah dari orang bilang EMH, efficient market hypothesis. Kenapa? Karena banyak banget ibaratnya individual yang mendapatkan informasi jauh lebih awal dibanding kita investor retail. Banyak yang udah tahu, oke, saham A nih mau corporate action tanggal sekian, mau right issue-nya sekian di tanggal sekian. Sebelum retail tuh dapat informasinya, sebelum muncul tuh di RTI corporate action, orang udah banyak yang tahu duluan. Yang dapat informasi dibilangnya A1. Yang paling penting gue pelajari selama ini di saham itu adalah dua. Satu adalah uangnya masuk, money flow, dan yang kedua adalah kepentingan dari emiten tersebut. Contohnya ada kepentingan politik dan lain-lain, tapi itu mungkin gue nggak bisa bahas ya di video kali ini. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa di luar negeri, ini juga sebenarnya di Indonesia ada hukumnya di pasar modal, itu disebut dengan insider trading, di mana dapat informasi lebih dulu tentang perusahaan tuh mau ngapain dan
memanfaatkan justru informasi itu untuk melakukan trade ya. Jadi kalau misalnya kalian kerja di sekuritas, kalian tuh nggak bisa main cuman beli saham kayak kita biasa gitu. Kalian mesti report ke atasan kalian. Nah makanya dilakuin sama orang-orang di sekuritas, mereka pakai friends and family, jadi pakai nama mamanya, nama adiknya untuk transaksi jual beli saham. Dan itu di Indonesia adalah hal yang lumrah. Sedangkan kalau di luar negeri, itu tuh sangat diregulasi ketat oleh SEC ya, Securities and Exchange Commission. Jadi itu sangat diawasin dan itu bisa dikenain insider trading dan banyak hedge fund yang udah kena. Contohnya seperti SIC Capitalnya Stephen Cohen berubah jadi family office karena pernah kena charge insider trading. Jadi divine luar biasa besar. Indonesia itu nggak punya SEC dia, sebenarnya punya, namanya OJK. Kita bisa lihat ada yang bisa pamendam secara sosial media, ini jarang loh. Hampir jarang terjadi sebenarnya di US, apalagi di pasar modal. Yaitu kalian bisa pamendam suatu saham ya dengan memanfaatkan retail untuk buangin barang kalian. Di sini gua akan definisikan saham sebagai barang ya. Karena biasa orang-orang market ngomong saham itu barang. Hal ini bisa terjadi kenapa? Karena banyak investor bodoh di Indonesia. Dengan bikin buku di Gramedia kalian bisa langsung pamendam retail. Mungkin banyak dari teman-teman yang sempat ngomong, "Oh, lu pom-pom saham itu." Gua misalnya kemarin bilang di video gua kan, gue cara investasi saham dengan 10 juta, ada yang bilang, "Wah, lu pom-pom Bank BRI." Itu gimana cara dipom-pomnya? Kalian tuh punya miskonsepsi yang salah tentang kata-kata pom-pom. Jadi pom-pom itu sebenarnya bukan naikin harga saham. Ini yang kalian selalu salah. Kalian selalu kira pom-pom itu artinya gue suruh lu beli harganya naik, sahamnya udah gue cuan. Enggak. Untuk naikin harga saham, let's say kita cari yang biasa di pom-pom lah ya. Kalau BRI kan susah pom-pomnya, market cap-nya ratusan triliun. Biasanya di pom-pom tuh 200-300 miliar. Kalau tanya gue pribadi, untuk naikin saham 200-300 miliar, itu gue pakai duit gue sendiri udah cukup. Gue nggak perlu kalian untuk beli sahamnya, gue beli sendiri sahamnya naik. Tapi pertanyaannya apa? Kalau gue punya barang, ya kan? Gue punya barang nih, sahamnya naik. Ibaratnya gue udah izin ya sama emitennya. Gue beli nih, sahamnya naik ya kan? Kadang kan biasa sahamnya 200-300 miliar market cap-nya, itu nggak liquid sahamnya. Ya bid offer-nya tipis. Gue beli nih, sahamnya naik. Problemnya apa? Gue nggak bisa jualan barangnya, gitu. Karena tipis bid offer-nya. Jadi yang gue perlu apa? Gue pom-pom, ya. Gue pom-pom untuk kalian beli di harga yang udah gue naikin. Jadi pom-pom itu bukan beli pas naik. Tapi pom-pom itu gue udah naikin dulu, baru gue suruh kalian beli. Jadi kalian tuh exit liquidity-nya. Jadi gue buang barangnya ke kalian. Itu baru definisi dari pom-pom. Nah, ini banyak banget yang dilakukan sama influencer sebenarnya di Indonesia. Nah, makin gue terjun ke dalam dunia di capital market ini, semakin gelap ibaratnya dunia yang gue lihat. Jadi cara permainannya, ya. Banyak retail yang salah masuk ke permainan ini ya dengan tanpa ilmu, ngira ini adalah permainan yang adil. Tapi gue akan kasih tahu kalian di sini, permainan di pasar modal tuh tidak adil untuk retail. Saham itu ya, gue kasih analogi, mungkin yang paling gampang kalian ngerti adalah kayak kita main pingpong sama kaca. Kalian main pingpong pakai kaca tapi ngeliat diri kalian sendiri. Tapi di belakangnya, jadi kaca itu bisa tembus gitu ya, bisa tetap main ya. Belakangnya itu adalah orang yang kalian nggak tahu siapa lawannya. Kalian cuma bisa lihat diri kalian sendiri di kaca, tapi kalian nggak bisa lihat belakangnya itu siapa. Itu kayak kalian buka sekuritas kalian dan mulai trading. Jadi yang buat bilangnya scalping itu gampang dan lain-lain, hati-hati. Karena banyak yang sebenarnya ngajarin scalping, tapi sebenarnya itu adalah kerjasama dengan sekuritas atau dibuat sama sekuritas gitu. Di belakang meja pingpong tadi itu bisa aja robot ya kan. Misal kita main pingpong deh, bisa aja robot ya kan, bisa aja juara dunia gitu. Dan kalian bisa dibantai gitu kalau dapatnya juara dunia. Tapi bisa aja orang kayak kalian lagi yang sama-sama bodoh, sama-sama nggak ngerti apa-apa. Jadi itu sebenarnya analogi paling baik kalau gue jelasin tentang main saham. Ini gue kasih contoh aja ya, gimana caranya permainannya nggak adil. Kalau kita sekarang kan kita udah tahu, mata retail tuh semacam udah ditutup lah. Broker summary itu udah ditutup segala macam. Tapi uniknya gini, bandar itu bisa ngelihat saham lo apa. Jadi bandar tuh bisa ngelihat barang-barang lo apa, tapi lo nggak bisa ngelihat barangnya dia apa. Maksudnya apa? Kalau kalian tahu, saham itu kan ada DPS kan, daftar pemegang sahamnya. Kalau kalian beli agak gede, misalnya gue beli gede lah, misalnya 30M, 50M, Timothy Ronald tuh bakal muncul di DPS-nya. Jadi T+2 nanti bandar tuh bisa ngelihat barang gue. Oh ini dia beli nih, misalnya pakai Buana, pakai RF gitu. Jadi gue tuh bisa di tracking sama bandar. Nah, tapi kita nggak bisa ngelihat dia balik gitu. Jadi itu menurut gue permainannya nggak adil. Karena kita lihat saham itu sebenarnya adalah zero sum game. Banyak yang bilang misalnya contohnya saham itu sebenarnya kebutuhan kolektif. Tapi di sini gue bisa bilang secara jujur, ini gue nggak akan gue akan pernah ngomongin di publik. Tapi saham itu adalah zero sum game. Dimana kalau misalnya kalian untung di satu sisi, ada yang rugi. Ya, kayak tadi main pingpong, kalau ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kalau di saham itu kan perangnya sama kan, kalian lihat order booknya itu. Setiap kalian mengambil keuntungan, sahamnya naik 20%, pasti ada yang beli di harga yang kalian beli, dan nanti pas sahamnya turun, dia rugi. Jadi it's always a zero sum game. Entah kita ngambil uangnya dari orang lain. Nah ini banyak banget nih yang menciptakan ilmu-ilmu yang menurut gua unik gitu. Contohnya ada yang pakai ilmu bandarmologi ya kan. Ada yang coba untuk men-tracking, misalnya ini bandarnya siapa, dengan melihat misalnya, oh ini Credit Suisse foreign nih, bandar nih, asing nih gitu kan. Terus ada yang bilang misalnya, oh kalau misalnya PD ya kan, Indo Premier itu adalah retail ya.
Di sini gue bisa kasih tahu itu adalah cara yang sangat konyol. Kenapa? Karena bandar itu kalau kalian pernah tahu cara kerjanya, kalian nggak akan tahu cara tracking dia gimana. Kenapa? Karena sekuritasnya nggak satu. Jadi dia kalau akumulasi barang, contohnya. Jadi bandar itu suka akumulasi di saat barang itu masih illiquid ya. Jadi misalnya barang-barang bagus kayak Alto 2000, 3000, bandar tuh akumulasi. Nah akumulasi gimana caranya? Dia nggak bisa langsung beli kayak kita HK. Kenapa? Karena size-nya gede, ratusan sampai triliunan. Dia harus masuknya kecil-kecil. Ya, ini masuknya bisa prosesnya mingguan nih ngumpulin barangnya nih. Jadi itu bisa masuk pakai broker lain ya, di crossing sini masuk lagi pakai broker. Nggak mungkin kalian bisa tracking. Jadi nggak ada fungsinya sebenarnya kalian coba cari-cari bandar dengan cara kayak gitu karena ilmunya mereka tuh jauh gitu. Jadi kalian nggak akan bisa lah intinya tracking dengan cara begitu. Tapi bukan berarti itu ilmunya salah ya. Kalian tetap bisa pakai untuk ngelihat money flow-nya kemana. Karena money flow itu nggak akan bohong. Net buy dan net sell tuh nggak akan bohong. Pertanyaan paling besar ya, bandar itu sebenarnya siapa? Gue mungkin nggak bisa jawab di sini ya siapa bandar itu, tapi gue akan kasih hintnya. Ya. Bandar itu bandar terbesar dari suatu saham. Ini kalau di Indonesia ya adalah ownernya itu sendiri. Bingung nggak kalian? Bandar terbesar dari suatu saham itu justru owner emiten itu sendiri. Kenapa? Ini gue kasih contoh ya. Misalnya gue punya uang 20M nih ya. Gue punya uang 20M. Gue beli saham yang lagi tidur nih. Saham yang kayak market cap-nya 400-500M. Gue beli nih. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Misalnya gue nggak izin sama ownernya. Gue bakal diguyur habis bos. Jadi gue beli nih 20M nih, naik kan harganya. Itu gue pasti diguyur sama emitennya. Ya duit gratis buat dia. Saham gue tidur dikasih 20M sama orang ya gue sikat lah barangnya. Itu tuh hal-hal yang terjadi. Jadi kalian tuh nggak bisa kalau bilang value investing ya cari barang-barang kecil. Kalian harus izin sama emitennya sebenarnya. Nah sebenarnya banyak contoh-contoh kayak itu yang masih beredar di bursa ya mungkin gue nggak bisa sebut. Tapi gue akan coba pakai contoh yang udah hilang aja. Contohnya kayak misalnya Hanson International, ya, MIRX ya kan. Saham-sahamnya Beni Coro. Itu bandarnya siapa? Ya ownernya sendiri. Gitu. Bandar dari saham itu lah ya ownernya sendiri karena dia yang bisa tektok paling enak. Tapi kenapa pertanyaannya owner bisa main sahamnya sendiri? Kan itu insider trading. Ini Indonesia balik lagi ya kan. Bisa pakai KTP orang, beli KTP orang 300.000 dapat gitu kan. Kalian mau bayar nomini setahun paling 2 juta gitu. Udah bisa dapat banyak kan akun-akun buka sekuritas A, B, C kan mau di KI, RF buka kan, YP semua bisa buka semua. Jadi hal kayak itu tuh gampang di Indonesia. Gimana caranya sistem kerja bandar? Jadi sistem kerja bandar itu gue akan bagi menjadi 2. Yang paling gampang adalah satu bandar yang ngerampok sama bandar yang pintar untuk maintain harga. Nah, bandar yang ngerampok ini gimana ciri-cirinya? Sahamnya naikin tinggi ya itu udah sekali dam beres. Ya itu gampang, itu nggak usah penjelasan. Yang kedua adalah gini, gue kasih contoh. Misalnya sahamnya dia beli di harga 700. Saham itu naik sampai 2.600. Itu dia dapat spread margin kan di situ. Pas dari harga 2.600 dia jualin tuh barangnya. Itu dapat marginnya. Sahamnya turun lagi misalnya ke 1000, let's say ke 1000 lah, sahamnya turun ke 1000. Biasanya kalau bandar yang pamendam udah dia selesai, gue udah cuan gede. Nah tapi bandar yang pintar yang maintain harganya, dia akan masuk di harga 1000, pakai spread harga yang tadi. Jadi udah cuannya dipakai untuk masukin ke sahamnya lagi. Nah tapi untuk naikin misalnya dari 1000 ke 3000, apakah dia butuh semua uangnya yang tadi dari 700 sampai 2600? Jawabannya enggak. Dia cukup beli sedikit-sedikit. Jadi dari 1000 sampai 1100, retail bakal ngikut ke 1300. 1300 dia masuk lagi. 1400 retail bakal ngikut lagi ya. Jadi cuma perlu pupuk kecil-kecil aja. Begitu sahamnya udah turun kan dia punya cuan gede, dia tinggal pupuknya kecil-kecil. Ya, jadi cara mainnya kayak gitu. Nah, itu bisa bikin harga sahamnya rata gitu dan ngikutin fundamentalnya. Karena begitu dia overprice bandarnya jualan. Ya kan pas dia di bawah dia akumulasi. Jadi dia ranging belinya tuh jauh. Ranging belinya antara dia distribusi sama akumulasi itu jauh. Distribusi, akumulasi. Nah, ini yang kalian harus ngerti dalam money flow di saham. Fungsi kita tahu ini adalah apa? Untuk kita mengetahui kepentingan owner dari emitennya ya. Biasa karena kalau kita mau cari saham yang cuan, harus cari emiten ini kepentingannya apa. Nah kita kan tahu beberapa saham ya, kayak misalnya BCA, BRI, BNI gitu. Kita bisa invest untuk jangka panjang. Tapi untuk sebagian besar ya, mungkin 95% saham di Indonesia, itu kalian harus tahu money flow-nya seperti apa, kepentingannya apa. Jangan coba-coba main saham-saham small cap yang kalian nggak ngerti. Paling simple kita ngelihat, misalnya kalau misalnya contoh ya, maksudnya money flow itu apa? Kalau misalnya kita lihat saham nih masuk ke MSCI, malah biasanya turun kalau di Indonesia. Unik kan? MSCI padahal indeks dunia, di mana kalau misalnya orang secara pasif investing, misalnya beli di BlackRock, beli ETF kayak EIDO gitu kan, itu dia beli MSCI gitu, jadi beli basket of indeksnya Indonesia. Tapi uniknya saham Indo begitu masuk ke MSCI, biasa ada yang buang barang, yaitu bandar lokal. Jadi kalian cari misalnya kayak Arto gitu kan, Arto sampai masuk MSCI baru buang, ya kan? Misalnya ADMR nih, nanti misalnya mau masuk MSCI baru buang. Jadi caranya itu adalah kalian ngelihat ya, justru bandar ini mau jualannya di mana? Karena dia kalau misalnya dia pegang gede, dia nggak bisa jualan kayak gue bilang tadi. Pom-pom tuh butuh orang yang beli kan. Kalau udah dapat kayak MSCI, udah diambil sama asing, itu enak buangnya. Nah jadi sebenarnya pertanyaannya di Indonesia itu ngalahin indeks apakah susah itu? Ya enggak. Kalau kalian punya namanya black edge-nya ya. Jadi
kalian punya informasi yang orang lain nggak punya. Tapi sebenarnya layaknya semua negara berkembang, ini adalah hal yang justru sebenarnya biasa aja dan lumrah. Walaupun sebenarnya kita main pingpong sama kaca, kita nggak tahu belakangnya siapa. Tapi sebenarnya tergantung kan, kita sendiri main pingpongnya sejago apa. Jadi sebenarnya bisa menang. Mau kalian lawan bandar, kalian lawan retail kayak kalian, tergantung seberapa jago kita main pingpongnya dan ilmu kita sejauh apa.